satu nisan-nisan yang ada di sekeliling Sunan Bonang itu lebih dari 80 nisan, 80 kuburan. Dan nisannya nisan tua semua. Jadi kisaran abad 17, 18, 19 begitu. Lalu kemudian dengan nisan-nisan baru yang saya hitung juga per tahun 2024 dalam bentuk nisan batu marmer yang tulisannya berubah menjadi Husain Baagil, Ali Al-Idrus, Al-Habsi, Al-Haddad, As-Segaf dan lain sebagainya. Itu aku hitung yang di ring 1 itu lebih dari 40 nisan. Ada dua tersisa pertanyaan dan ini mesti cepat diungkap. Yang pertama adalah, kalaulah memang nisan-nisan yang Baklawi yang dinyatakan oleh Husain dia ikut ngubur, berarti dia orang-orang baru dong. Karena apa? Husain kelahiran tahun 80. Apa sisa pertanyaannya? Lalu apa maksudnya ada jasad-jasad baru dikubur di tempat jasad-jasad lama? Karena ini kan puluhan orang-orang lama, orang-orang tua, nisan-nisan tua. Apa maksudnya ngubur orang-orang baru di atas mereka? Tujuannya apa gitu loh. Ini kan kurang ajar ini. Berarti memang Baagil ini ya. Kalaupun ada dia bisa ngubur, itu harus ada surat, harus ada penjelasan gitu loh. Gak bisa sembarangan, itu kan cagar budaya itu. Memang gak segampang itu gitu loh. Makamnya Mbak Poni ini dikuasai kabit dah. Ya, ketua yayasan ini namanya Alwi dari Habib itu. Sekarang ya misalnya kan itu kan ada makam Sunan Bonang, tapi di sekelilingnya di ring 1 tuh kan makam-makamnya mereka itu. Jadi yang di Sunan Bonangnya kalau orang takziah atau ke sana, berarti kan itu tujuannya ke Sunan Bonangnya. Mereka ke sana, yang ke Habib itu yang di. Nah iya, dan nisan-nisannya si Habib itu kan berdempetan semua, itu berjejer rapat nisannya itu. Jaraknya ada yang mepet, ada yang hanya jarak 5-10 cm. Lah ini kan kalau ini nisan lama ini, jaraknya berapa itu? Ada yang 30-40 cm antara nisan kiri dengan kanannya itu. Berarti nisan lama ini ditindih semua diganti makam baru. Kalau lihat di sekarang, Matras naik matras. berarti ya ini makam yang baru ini kebenarannya. Sudah jelas kok si Bagir nantang-nantang kok ngajak geger geden, berani mengatakan bahwa yang bilang nisan-nisan dari kelompok Baklawi ini adalah membelokkan sejarah, dibilang Wahabi, itu kan kurang ajar itu. Justru kita semua itu sedang meluruskan sejarah dan kita itu sangat memuliakan kepada Sunan Bonang, wali besar, dan juga beberapa ulama-ulama lain, wali-wali lain, santri-santri beliau Sunan Bonang yang kedapatan nisannya, kuburannya ada di sekitar Sunan Bonang, yang saat ini hampir 95% lebih itu hilang nisannya. Mereka terus paling suka ngadu domba. Cita-citanya Balam itu memang Wali Songo itu ya semua dulu kan. Cita-citanya itu kan.
Yang di Garong itu ya dua ini kan, Mbak Sunan Ampel sama Mbak Sunan Bonang di Garong di pasar ya. Ya, saya bagian dari rakyat kecil lah, rakyat jelata, tetapi saya ingin sejarah itu diungkap secara terang benderang. Siapa yang memanipulasi data, siapa yang membelokkan sejarah, ya lewat dilaporkannya Husein Ba'agil. Apakah statement Husein Ba'agil bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, yaitu nanti kewenangan pihak kepolisian, pihak aparat. Yang jelas secara gamblang, secara detail lewat videonya dia mengatakan saya 90% yang ikut mengubur nisan-nisan yang ada di ring utama Sunan Bonang. Ini sudah cukup sebagai bukti awal untuk dilaporkan. Hanya kemudian apakah masyarakat Tuban berani atau tidak, lah ini kok sepertinya masyarakat Tuban kok menjadi pengecut, sebagai menjadi penakut. Ini kenapa, ada apa gitu. Kayaknya melempem ya masyarakat Tuban ini. Melempem kayak kerupuk yang lama nggak laku itu loh. Nah itu di podcastnya itu kan Kiai Nur Ikhya sampai berani nyebut salah satu Kiai Tuban kan, oh Kiai ini melempem, itu kan sampai seperti saking apa gregetnya gitu loh. Kalau bagi saya simpel, laporin dulu si Husein, dilaporin dulu udah. Sebenarnya ini bisa diperkarakan itu loh. Ini kan apa ya, mencangkut cagar budaya ini. Grup sesuai dengan keasliannya. Harusnya dari masyarakat Tuban itu yang lebih awal bergerak. Kalau mau bangun biar tetap makam-makam yang asli tetap gitu loh. Saya juga kaget masuk ke sana dulu, kok keramik semua ini di luarnya ini, banyak makam-makam itu berdepetan itu. Memang ya KBP kan seneng dompleng di makam-makam kuno. Ya contohnya kayak di Kumitir, Mojokerto itu kan. Itu kan ada juga ya, makam itu kan palsu semua, itu nggak ada isi. Cuma terdapat gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semuanya. Yai Wali TikTok. Sehat Pak Brotoseno, sehat alhamdulillah. Gimana Pak Brotoseno, ada narasi? Ya, sebenarnya sih kalau kita sudah melihat videonya ya, itu kan pengakuan diri yang sebenarnya sudah bisa harus ditelusuri itu Yai. Nah yang kedua, bahasa yang dilontarkan kembali itu ya bahasa yang seakan menakut-nakuti masyarakat bahwasanya ada makam Sultanul Aulia ya kan, dan akan kualat. Sampai saat ini aja yang di room Komal selama sekian tahun, saya belum lihat tuh ada yang kualat, malah dari pihak mereka sudah ada yang tumbang kan. Kalau Mbak Alawi itu nggak malati sekarang,
balanya. Mulai dulu Kak Malah. Iya, tetapi kan bahasanya dari pihak mereka tuh masih aja seperti itu menarasikannya, menakut-nakuti masyarakat. Memang kalau dulu itu kan takut kualan kan gitu. Ya sekarang yo nggak malah tuh malah Ya kalau dilihat dari apa yang ditayangkan sama Yai Wali TikTok, itu kan udah jelas. Ya kalau dilihat dari apa yang ditayangkan sama Yai Wali TikTok, itu kan bukti dokumentasi tahun sekian, uji banding dengan bukti dokumentasi yang tahun saat ini berada. Dan faktor usia yang pada saat itu dimakamkan itu siapa, itu kan tinggal ditelusurin. Memang udah saatnya Yai. Memang udah saatnya ya, kesabaran dari semua apa yang Yai Wali terimain selama ini ya. Akhirnya kan dari mulutnya dia sendiri yang terucap. 90%. Iya, memang saya sengaja. Betul Pak Broto. Jadi ketika Syekh Husain itu bikin video tantangan itu, aku memang sengaja cari orang siapa yang perlu merespon. Karena harapan saya itu Syekh Husain atau dari pihak manapun mengaku saya ikut terlibat di dalam pembuatan nisan-nisan yang ada di Ring 1 Sunan Bonang. Dan alhamdulillah keinginan saya terwujud ketika Gusto meladeni atau merespon. Akhirnya Syekh Husain mendatangi kemarin kan hari Minggu, dan dia nyerocos ngalor ngidul dengan bahasa songongnya, bahasa sombongnya, ngata-ngatain Wahabilah, inilah, itulah. Dan yang terpenting adalah pengakuan bahwa 90% yang ada di Ring 1 Bonang dia ikut hadir menguburkan. Ini menurut saya sudah cukup sebagai bukti awal gitu. Ya, karena kan bukti digital ya, pengakuan diri jelas-jelas itu sudah bisa jadi bahan buat laporan. Pak, kalau dia dituduh gitu kan, apa ya, seorang karate kan gitu ya, badannya kekar gitu loh. Kayaknya sok jagoan itu, lihat dari penampilannya Pak Adil itu. Maunya ya semua ditantang gitu loh. Makanya kemarin itu ngomong geger geden itu kan merasa dirinya itu pendekar gitu kan. ya biasa Mbak Sudi. Di mana-mana yang namanya jagoan itu nggak pernah ngaku diri. Tapi kalau pecundang biasanya koar-koar. Tapi memang berkah ini Mbak Yai. Mbak Yai Wali itu berkah, udah dapat data tambahan dan itu valid. Iya. Kalau yang data-data foto video tentang nisan Bonang itu saya sendiri dari dulu udah punya, dan saya memang punya daya ingat yang cukup, dan saya langsung konfirmasi kepada pengurus yayasan. Itu videonya masih ada di YouTube saya, Janur Wali Songo. Saya ngobrol langsung kan dengan pengurus yayasan Sunan Bonang. Memang diakui di kisaran tahun 2014-15 dan seterusnya itu ada nisan-nisan baru yang dilakukan, yang dikerjakan oleh perseorangan ataupun kolektif. Itu ada itu. Sepertinya harus diramaikan di seluruh medsos ini. Di seluruh medsos itu kalau bisa hashtag Tuban bergerak. Iya. Ya belum apa-apa orang dari kita malah nggak usah gini-gini, ngapain. Yang penting kan kita ramaikan dulu. Yang namanya kita punya medsos itu yang bersuara gitu loh. Ya, dalam teori itu ya nggak boleh kan ya bangun makam-makam baru. Lagi pula yang jadi pertanyaan itu pemerintah daerahnya punya nggak sih data valid gitu? Kok bisa-bisanya gitu keluarganya mereka dimasukkan? Apa kapabilitasnya mereka gitu? naikin saya saja, ini nggak apa-apa kok. Saya tanggung jawab dengan apa yang saya katakan, bahwa menurut saya itu sudah sangat kuat dugaan khusakan atau mengabsahkan adanya nisan-nisan baru di
area Sunan Bonang, dan Husein harus bertanggung jawab untuk klarifikasi di meja hukum di kepolisian begitu. Ring 1, apalagi dia itu menyebut ring 1 lagi. Iya. Nah, kapabilitas keluarganya mereka itu apa terhadap makam situs cagar budaya gitu loh? Banget malah suwe itu ya Husein bilang ring 1 lagi. Saripah, Dalam Pak Kiai. kasih ban si Saripah. Korban. Makanya di rumah orang sendiri loh. Typing jelas kok dihapus, maksudnya apa? Ya kan menurut saya ya harusnya itu apapun perjuangan teman-teman itu kita dukung. Walaupun misalkan ya kita nggak tahu lobby-lobbyan dia si Husin Bakil ini di atas itu gimana, tapi kan kita bergerak dulu biar kita tahu gitu loh. Memang ya Habib itu dimakamkan di makam umum biasa di masyarakat itu nggak mau. Jadi Sebenarnya gini ya, ini udah jadi kepanikan dari kelannya Baklawi di wilayah Tuban seluruhnya ya, karena sudah ada pengakuan diri kan, makanya mereka lagi buat format baru. Ini loh Pak Kiai, dulu itu beberapa bulan yang lalu mungkin ya, itu ada mubahalahnya di Gus Fuad itu kan. Gus siapa ya? Saya lupa namanya itu. Nah, beliau itu ketika mubahalah menyebut, terakhir mubahalahnya itu menyebutkan Husin Bakil ini. Beliau bilang Husin Bakil ini lobby-lobbyannya itu kuat, main di belakang layar gitu loh. Kalau memang mau bahalah beliau itu salah, maka beliau yang runtuh. Tapi ketika mau bahalah beliau itu benar, maka Husin Bakil ini yang akan tumbang gitu loh. Di mubahalah itu beliau itu jelas sekali nyebutnya itu Mbak Akil ini. Makanya ketika ada kasus ini, saya itu dukung apapun perjalanannya, maksudnya apapun rencananya itu saya dukung gitu loh. Enggak usah saling menyalahkan apa itu, nggak usah, kita maju aja terus dulu. Salah strategi atau apa ya, kita nggak tahu kita salah strategi kalau kita nggak jalanin gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya mereka itu sudah termakan sama mubahalahnya, akhirnya muncul sosoknya kan ya. Dan itu sudah menjadi apa ya, kalau saya bilangnya memang pengakuan diri, dan mereka kecemplung. Iya makanya kan artinya mubahalah di situ tuh benar gitu loh. Orang yang mubahalah itu benar-benar berada di kebenaran gitu. itu harus diganti itu yang megang yayasan itu kan, diambil alih sama pemerintah lah. Memang kalau untuk membuktikan forensiknya ini agak-agak lumayan prosesnya panjang. Karena kan yang pertama harus membongkar makam juga, benarkah di dalamnya itu ada, maaf ya, jasad tersebut yang sudah menjadi apalah ya kan. Itu kan juga harus dipaping juga itu, di beton yang dia. Ya beton itu masih bisa dibongkar. Yang penting intinya buat bukti forensik bener nggak di situ itu loh. Ini proses panjang, tetapi memang harus dirunut dari tahun ke tahun dengan data yang valid. Kalau nggak sekarang itu kapan lagi? Walaupun banyak kontroversi ya tetap maju aja daripada nanti itu nggak terungkap. Tuh kalau kata Gus Yakin gas, padahal 2024 itu Yai Wali TikTok sudah memberikan data yang valid sama Gus Yakin. Ternyata meleduknya sekarang. Gar. Ya aku game apaan? Ya pasti ditindaklanjuti Mbak.
ini pasti akan ditindaklanjutin, Pak. Karena kawan-kawan juga kan sedang dialog dulu, kompromi dulu terkait masalah ini. Ya mungkin kapan waktunya pasti makam lama itu kan ditindaklanjuti. Kalau lihat keterangannya saksi yang gali itu kan, ya tukang galinya kan ditanyain sama Pak. Gus Yakin mau naik, saya turun dulu. Ada Gus Yakin di bawah. Kalau bukti-bukti saya kira cukup sudah kuat. Foto-foto ini juga bukti kuat. Naik Gus Nah, Yakin. saksi-saksi mata itu tahun 80 itu kan belum ada itu. Tahun 80 itu kan belum ada nisan-nisan kaum Ba'alawi di situ kan belum ada itu. Termasuk tadi kesaksian Kiai Nur Ihya itu kan berani bersumpah atau akan turun gunung itu terkait ini. Jadi semua pihak itu mendukung lah. Iya, ada videonya Kiai Nuria itu, bikin video beliau. Iya. Katanya siap turun gunung. Nanti kalau dapat uangnya disumbangkan sama warga sana. Jadi pernyataan Husain Ba'agil ini kan bertolak belakang. Husain Ba'agil ini kan lahir tahun berapa? Lahirnya aja tahun 80-an. Mungkin lebih kan. Nah, sedangkan makam-makam di situ kan sebelum makan, artinya kalau memang sudah ada itu kan dari tahun sebelum 80 harusnya sudah ada. Bahkan dari pengakuan Husain Ba'agil itu kan menyatakan atau menyebutkan dirinya itu ikut menguburkan kan di situ. 90% bahkan itu pengakuannya. Itu nanti akan dipertanyakan itu, saya kira menjadi blunder lah pernyataannya itu. Sebenarnya nggak blunder Kang Raja Wali, nggak blunder. Tetapi memang lisannya itu loh yang memang jadi kunci pengakuan dirinya. Iya, artinya kan Husain Ba'agil itu kan secara kelahiran aja kan lahirnya tahun berapa? Tahun 80-an kan. Ya kalau mereka masalah kelahiran itu kan bisa ini Kang Raja Wali, jangan kan kelahiran itu, kelahirannya Ali Asakron, kelahirannya siapa aja itu sama mereka aja bisa kok dicetak-cetak ulang. Enggak, maksudnya Husain Ba'agilnya itu lahirnya gitu. Iya benar, benar. Jadi mereka itu ngerasa diri. Anak baru kemarin sore mengaku diri 90% memakamkan di sana. Itu loh. Iya, maksud masalah itu. Ya, maksudnya itu ya makam-makam yang baru itu loh, mungkin udah kecemplung mereka. ikut makamkan gitu loh. Ini Makam-makam yang baru gitu loh. kalau saya Apalagi- berasumsi ya, ini Husain Ba'agilnya lagi ditegur dimaki-maki. Ngomong apa sih? Ini gara-gara lu nih pasti begitu. memang ada yang Terkait pernyataannya ada lagi tuh yang blunder itu dari bahwa mengatakan Robito Alawiyah itu berdiri sebelum NU dan Muhammadiyah itu ada di piti-piti saya itu. Itu artinya kan pembohong besar ini Husain ini. Ya kalau dari klan mereka itu berbohong itu wajib. memang kabeh rata-rata peringkat kabeh ini saya. Ya omongan ya kan Iyalah aslinya itu. omane lah kadung makelaran Tuh data lagi itu. Ini data resmi dari PWI Jatim per tahun 2024 ini yang tanda tangan Gus Yakin loh. Terkait perusakan situs sejarah Sunan Bonang. Sudah ada data kita, kok dianggap katanya apa itu namanya srugal-srugul ura guru kopal kemi bodrek ora paham apa-apa kok. Kita udah fix datanya, tinggal keberanian Sunan dari masyarakat urban. Heran saya Yai Sarip itu dengan alkemi itu, aduh pernyataan. Iya, artinya pola pikir kayak gitu kok melemahkan. masih dipelihara dan teman-temannya banyak yang dukung, heran saya itu. Anggapannya PWI LS itu cek-cek po, anggapannya aku Gus Yakin ngene iki dino-dino ora tahu koordinasi po. Kita itu koordinasi terus terkait beberapa. Resmi nih Pak, hanya kemudian karena memang posisi Gus Yakin sama Gus Jami sudah tidak lagi di kepengurusan PWI. Nah PWI yang sekarang gimana gitu loh.
Loh, ketika saya nyinggung ini malah si Alkemi dengan nada sumirnya itulah yang kemudian menyebabkan Wali Titok dipecat. Itu kan narasi-narasi busuk kayak gitu, itu nggak bener itu. Iya betul ya. Kurang ajar itu. Betul. Alkem itu dari apa sih nang PWI itu? Nggak ada, nggak jadi apa-apa dia. Kita fokusnya masalah Husein Ba'agil kok lari-lari pemecatan saya di PWI. Kalau bicara pemecatan semua akan panjang. Bagaimana Mujib Jawa Barat dipecat, bagaimana Gus Jami dipecat, bagaimana Gus Yakin dipecat, panjang Pak kalau narasi kayak gitu Pak. Orang itu sesuaikan dengan keahlian masing-masing. Kalau bukan orang lapangan, nggak usah mencoba menghalang-halangi orang yang di lapangan. Cukup kasih data, kasih support gitu loh. Orang saya komen kayak gitu gimana sih? Ya, bagi yang nggak paham PWI ya seperti itu ya. Padahal ya Wali ini adalah kan saksi, bahkan pencetus juga, pendiri juga gitu loh. Kok nama mereka PWI nggak paham ikut-ikutan gitu? Nama PWI itu keluar dari mulut saya Pak. Jelek-jelek begini saya istikharah 9 malam Pak. 9 hari saya istikharah Pak untuk cari nama. Paham ya Wali, paham. Sakit saya digituin sama Alkemi barusan, sakit saya. Ini urusannya masalah kuburan Sunan Bonang kok. Ayo kita sama-sama di Komal-Komal teriakan untuk penjarakan Husein Ba'agil. Karena apa? Husein Ba'agil diduga ikut membelokkan sejarah yang ada di nisan-nisan yang ada di Sunan Bonang, kan kayak gitu. Ayo mana masyarakat Tuban, ayo mana PWI Tuban, PWI Jatim, berani nggak? Jangan sampai aku bilang PWI Jawa Timur sekarang pengecut, sekarang penakut. Karena apa? PWI yang dulu dipimpin oleh Gus Jami dan Gus Yakin sudah berani loh ini menyoal terkait perusakan situs-situs sejarah yang ada di area Sunan Bonang gitu loh. Najmi Gans Haidar katanya sampai dipecat secara tidak hormat. Nggak ada Pak, pemecatan suratnya nggak ada Bapak. Itu mulut Alkemi aja itu. Untuk Gustom itu sudah luar biasa. Gustom itu luar biasa. Tapi untuk langkah selanjutnya ya kita mesti koordinasi, kita mesti konsolidasi. Ya saat ini itu yang langkah yang terbaik, langkah taktisnya adalah apa? Ya melaporkan Husein Ba'agil, karena dari pelaporan ini merupakan salah satu pintu masuk untuk menguak, untuk membuka tabir kegelapan, pembelokan-pembelokan sejarah yang khususnya ada di wilayah situs Sunan Bonang kan gitu. Pak, ini saya apa?
Sepakat Kiai, sepakat. Ini Yai mau nanya terkait ditindaklanjuti ini udah pasti jadi ya Kiai Syarif ya? Pasti jadi. Kalau aku bilang pasti udah. Artinya kan begini Yai, kalau tidak ditindaklanjuti mereka itu sudah menang satu langkah kan begitu Yai. Arti selama ini kita itu hanya framing kan, framing. Itu yang saya khawatirkan. Kalau tidak kita itu Ya memang harusnya kan bergerak di jalur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kowar-kowar di medsos tambah diketawain nang kabeh, kalau di jalur itu diem aja nggak bergerak. Iya, soalnya apa ini di Gustom ini sudah difitnah, di framing udah seringkali saya masuk ke komal-komal Habib itu kan yang di framing itu Gustom itu kawan kita, kasihan gitu kan, seperti itu. Bukan hanya Gustom, saya kira semuanya, seluruhnya protes ini. Berarti kita ini selama ini dianggap tukang fitnah gitu kan. Kanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami